Selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan beberapa masalah besar yang membuat para tenaga honorer itu tidak bisa tidur tenang. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, masih banyak masalah yang harus dibereskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebelum melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K. Saat ini Menpan RB Azwar Anas dan jajarannya sedang merumuskan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. PP Manajemen ASN itu yang nantinya akan mengatur mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, termasuk soal kriteria non-ASN yang akan diangkat menjadi P3K part-time. Berikut sejumlah masalah menjelang pengangkatan honorer menjadi P3K. Yang pertama adalah nasib honorer yang telah terlanjur diberhentikan. Diketahui bersama bahwa 2,3 juta tenaga honorer saat ini sedang dan akan diaudit oleh BPKP dan BKN. Audit dilakukan secara menyeluruh, bukan secara acak. Hanya saja di luar jumlah honorer yang sudah dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang mencapai 2,3 juta itu, diduga masih banyak honorer yang belum terdata di BKN. Honorer yang belum terdata itu antara lain ialah honorer yang sudah terlanjur diberhentikan, kemudian para tenaga honorer yang pada saat pendataan memang memiliki masa kerja di bawah dari 2 tahun. Nah rekan-rekan, honorer yang tidak terdata ini menjadi permasalahan oleh karena memang dari 2,3 juta itu nama mereka belum termasuk di dalamnya. Olehnya itu anggota DPR RI Gus Pardi Gaus itu menceritakan beberapa pengalaman di daerahnya Kabupaten Solo Selatan. Dijelaskan ada sejumlah honorer yang sudah mengabdi sejak 2005 tapi tiba-tiba diberhentikan pada September 2021, sehingga pada saat mereka diberhentikan dengan berbagai alasan karena anggaran, sejumlah honorer yang diberhentikan ini kemudian beberapa waktu kemudian Bupati pemerintah daerah setempat merekrut ratusan honorer yang baru. Akibatnya para honorer yang sudah terlanjur diberhentikan itu tidak ikut serta dimasukkan di dalam pendataan di BKN. Selain itu masih banyak juga tenaga honorer yang bertugas jauh dari perkotaan sehingga tidak sempat mengupdate data sehingga tidak terdata di dalam database BKN. Dengan alasan tersebut, Gus Pardi mendesak kepada Menteri Azwar Anas untuk melakukan update data tenaga honorer. Menteri Anas diminta untuk membuat kebijakan khusus terkait masalah tenaga honorer yang tercecer yang tidak terdata di database Badan Kepegawaian Negara sehingga sebelum melakukan pengangkatan menjadi P3K. Dan hal ini memang menjadi penting rekan-rekan sekalian oleh karena memang masih banyak rekan-rekan kita yang pada saat pendataan di database BKN itu tidak ikut terdata oleh karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah banyak tenaga honorer yang telah mengabdi sejak beberapa tahun, akan tetapi pada tahap-tahap akhir sebelum pendataan itu diberhentikan. Atau kami juga memang tenaga honorer yang pada saat pendataan tenaga honorer itu belum memiliki masa kerja cukup dari 2 tahun sehingga nama mereka tidak terekam di dalam database BKN. Ini yang memang harus menjadi perhatian oleh pemerintah dalam hal verifikasi dan validasi data tenaga honorer agar tidak merugikan para tenaga honorer yang tidak ikut terdata akan tetapi memang terbukti memiliki masa kerja yang lama di birokrasi. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap masukan dari anggota DPR ini? Ataukah memang rekan-rekan ada yang belum terdata di database BKN? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.